Segera kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Selamat mengikuti. Selamat malam semua listeners di seluruh Indonesia di 6 kota radio Smart FM. Kembali saya William Darmawan menjumpai Anda dalam Smart Character and Career. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini, semua listeners? Semoga dalam keadaan baik, produktif, dan juga sehat. Dan untuk Anda yang sedang berjuang dalam berkarir, kemudian bekerja, lagi capek-capeknya karena ini malam hari, tetap semangat ya. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang berjuang untuk mencari pekerjaan. Kita tahu bahwa beberapa hari belakangan, itu ada kasus di mana banyak sekali mungkin para fresh graduate atau pencari kerja sampai berjubel untuk datang ke job fair. Bahkan yang lebih parah lagi, semua listeners, ada yang sudah bekerja itu terkena PHK. Topik yang kita angkat pada malam hari ini adalah PHK massal di mana-mana, apa yang harus dilakukan oleh UMKM dan startup bersama dengan Mas Harmony Ezra. Selamat malam Mas Harmony. Selamat malam Mas William, apa kabar? Baik, gimana kabar Mas Harmony? Baik juga, senang bisa berkolaborasi kembali dan bisa sharing bersama dengan Smart FM ya. Semoga sehat semuanya. Mas Harmony, topik yang kita angkat pada malam hari ini cukup menjadi perhatian karena memang banyak sekali pencari kerja dan PHK massal. Nah, apa mungkin alasan yang ingin disampaikan dan kenapa topik ini diangkat, Mas? Oke. Jadi ini menjadi isu ya. Saya melihat kondisi pencari kerja dan juga kondisi ekonomi hari ini yang memang sedang banyak yang tidak menentu. Saya tergelitik untuk mengangkat isu ini serta juga pengen mendukung ya masyarakat Indonesia agar memiliki skill-skill yang harus diasah gitu ya, dipertahankan, dan apa yang harus kita lakukan sih gitu ya. PHK massal ini apa yang harus bagaimana kita menyikapi hal ini? Buat Anda yang mungkin terkena PHK atau mungkin dalam perusahaan dalam kondisinya yang ekonominya nggak baik ini, justru Anda mungkin lagi terancam gitu ya. Nah, apa sih yang sebetulnya harus kita persiapkan dalam masa-masa yang nggak mudah ini? Skill apa yang harus kita miliki, karakter apa yang harus kita asah, dan bagaimana kita bisa beradaptasi dalam kondisi yang nggak menentu ini. Nah, ini yang akan kita bahas ya, urgensi kasus hari ini, supaya kita punya skill yang kuat, karena dunia ini akan terus berubah, antara kita yang berubah atau dunia yang memaksa kita untuk merubah diri kita. Nah, ini yang menjadi topik pembahasan urgensi pada malam hari ini. Begitu. Upgrade skill. Dan sebelum sampai ke sana Mas Harmony, kita melihat bahwa para pencari kerja itu berbondong-bondong ke job fair, bahkan ada yang sampai yang pingsan gitu ya untuk melamar pekerjaan, itu belum mendapat pekerjaan. Nah, ini Mas Harmony melihatnya seperti apa, Mas? Nah, baik, jadi begini, kita harus menyadari ya bahwa kita semua ini bagaimanapun juga di dunia pekerjaan. Ini nih, dunia pekerjaan bukanlah dongeng gitu ya, bukan dunia yang mudah gitu ya. Kita ini dipekerjakan karena kita dibutuhkan untuk melakukan sesuatu. Jadi bisa dibilang kita dibeli, skill kita dibeli, kemampuan kita dibeli. Sekarang PHK massal terjadi ini sebenarnya kalau ditanya kenapa? Kata kuncinya, kita ini sebetulnya skillnya replaceable atau tidak. Kata kuncinya adalah kita ini bisa digantikan atau tidak. Jadi kalau misalkan kemampuan yang kita lakukan sekarang ini bisa digantikan, maka siap-siap kita dalam posisi yang tidak aman-aman saja gitu. Nah, karena bagaimanapun juga teknologi kan semakin baru, ya, AI sedang terus berkembang, dan pada akhirnya manusia akan mencari nilai ekonomi yang lebih murah, lebih efisien, dan kalau misalnya itu bisa digantikan, kenapa gue harus bayar mahal? Gitu. Nah, tapi itu angle yang mungkin, waduh, berarti manusia ini dibarangkan banget ya? Enggak juga. Ini fakta yang terjadi di mana-mana. Gak usah jauh-jauh deh. Kita kalau misalkan selama ini kita perlu jalan 1 jam ke pasar, tapi ternyata
ada gerobak yang jualan di depan rumah dengan harga yang mungkin lebih sedikit mahal, tapi lebih mudah ya. Kita nggak perlu ke pasar lagi gitu. Pemikiran bahwa kita ini replaceable, termasuk bisnis kita replaceable nggak? Termasuk saya nih, kalau misalkan sharing di buka usaha Personix Power Character, ya di Smart FM, kita ini replaceable nggak? Ini pertanyaan yang paling dasar. Tapi bisa digantikan nggak gitu? Ya, dengan berpikir seperti itu, kita akan menjadi lebih beradaptasi. Respon kita ini jadi malah resilient atau merasa hancur gitu. Kita malah nyalain keadaan atau mau nyalain kondisi aja, atau malah kita saya berbenah diri, apa yang saya harus tingkatkan ya supaya saya lebih baik dibandingin yang lain. Itu yang berbenah diri, kata kunci yang disampaikan di sesi 1 ini. Smart Listeners, untuk Anda semua boleh ke YouTube channel Smart FM, karena pada malam hari ini kami juga sedang live streaming di sana. Kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Kita masuk sesi kedua di malam hari ini, Smart Listeners, dalam Smart Character and Career, dan Anda masih bersama dengan saya William Darmawan beserta dengan Mas Harmony Ezra. Melihat PHK massal di mana-mana, apa yang harus dilakukan oleh UMKM dan juga startup. Nah, tadi dikatakan sebelum kita masuk ke industri UKM, kemudian juga startup, bahwa kita perlu upgrade skill-skill yang tidak tergantikan. Upgrade apa saja yang disarankan oleh Mas Harmony, sehingga itu menjadi satu kebiasaan yang baik, kemudian jadi kemampuan dan juga keterampilan yang berguna ke depannya, Mas. Iya, betul sekali. Jadi, saya akan mengajarkan skill untuk para founder, para juga UMKM gitu ya, supaya kita bisa mengatasi krisis ya, karena krisis ini di mana-mana gitu. Krisis ini pasti dihadapin bagaimanapun juga, sebagai sudut pandang
pemilik bisnis gitu ya. Kalau nggak ada duit ya mau nggak mau kan harus melakukan efisiensi gitu. Mau gimana gitu. Em, begitu juga dengan karyawannya juga, kalau misalkan tidak ada income, apa yang harus dilakukan? Apakah harus ya udah yang biasanya makannya telur, udahlah ganti aja lah nasi sama tahu aja cukup gitu. Nah, apakah harus seperti itu aja gitu? Tapi sebetulnya apa sih mindset yang harus dimiliki serta skill yang harus kita naikkan ya? Ini untuk supaya buat teman-teman semangat gitu ya, agar kita bisa terus beradaptasi di tengah-tengah yang tidak pasti ini ya. Saya akan ajarin ada 5 skill ya untuk para Oke, siap. founder dulu nih. 5 skill untuk para founder dulu, selalu habis itu kita akan masuk skill-skill untuk UMKM ya, supaya kita berkembang juga. Yang pertama, decision making di tengah krisis ini menjadi esensi gitu, karena saya kalau melihat gitu ya di perusahaan, saya nggak sebut ya, tapi ini yang terjadi kemarin juga viral. Ini menurut saya pemilik bisnisnya turun langsung dan ngeberesin menghadapi seluruh demo buruh yang terjadi gitu ya. Saya harus mengapresiasi pemilik bisnisnya yang menurut saya gentle. Dia datang ke kerumunan orang-orang yang lagi demo itu, dan dia cuman diem dan minta maaf. Dari pagi sampai sore dia tidak makan, dia tidak minum, dia cuman minta maaf aja gitu. Karena bagi saya decision making di tengah krisis ini nggak mudah ya gitu. Salah satunya menenangkan, dan juga kondisinya memang itu sama-sama sedih. Pemilik bisnis juga nggak mau usahanya bangkrut, tapi juga karyawan terpaksa kondisinya harus dilakukan gitu ya. Tapi gitu juga saya juga belajar di Founders Institute. Krisis ini nih tidak terhindarkan. Bagaimana kalau misalkan nafas kita sudah tinggal 3 bulan gitu ya. Dari 3 bulan itu kita sudah harus bisa melakukan antisipasi krisis. Dan kita perlu mempersiapkan ya cash flow management. Nah ini yang pertama, decision making. Jadi tengah krisis ini persiapan sebelum 3 bulan. Lalu dari cash flow management ini kita sudah menyiapkan rencana-rencana mitigasi supaya nggak tiba-tiba kejadian seperti ini gitu ya. Forecasting sederhana gitu ya, mempersiapkan payung sebelum hujan ini menjadi penting. Dan bagi mengkomunikasikan kepada pihak karyawan bahwa kita misalkan kayaknya nafas kita 1 bulan lagi mau mempersiapkan diri, itu akan membuat tim juga akan merasa lebih ada ancang-ancangnya, nggak tiba-tiba juga. Nah, yang ketiga, strategi communication, cara menyampaikan kabar buruk ke tim tanpa menghancurkan moral, ini juga menjadi penting gitu ya. Transparansi tanpa membuat panik, itu tuh skill sih. Menurut saya ini sebuah skill. Saya pun sendiri belajar dalam hal ini gitu ya. Saya pun juga menghadapi krisis menghadapi klien-klien, dan tentu tidak mudah. Tapi ini menjadi esensi loh gitu ya. Ketika saya sendiri mempraktekkan hal ini, betul-betul membuat tim saya lebih tenang, tapi ada juga yang tetap panik gitu. Ya. Nah, yang keempat ini adalah leadership in uncertainty. Tetap tegas dan empatik saat masa sulit. Role model dalam menghadapi tekanan ini menjadi penting gitu. Percaya bahwa kita ini menjadi sosok leader, kita tetap menjalankan visi, tetap melakukan mitigasi plan, rencana-rencana kerja yang harus dilakukan ini agar kapal ini tetap tidak tenggelam. Ini membuat tim kita juga merasa aman dan mensupport kita agar kapal ini tetap mengapung gitu. Dan yang terakhir, people management and talent mapping ini menjadi penting. Menilai siapa sih yang masih dibutuhkan, siapa yang masih bisa dipindah fungsikan, mengembangkan tim kecil yang bisa dikerja lintas fungsi. Ini menjadi penting. Kalau misalkan kita memang peduli sama tim kita dan mereka merasa dimanusiakan di dalam tim, ini menjadi esensi agar tim kita itu juga melihat kita ini sebagai manusia juga
gitu. Bukan sebagai, oh gue cuman dibarangkan nih gitu. Yang akhirnya ya orang jadinya quiet quitting ya. Kerja apa adanya, yang penting gue dibayar, ngapain gue extra effort, kan gue kan udah ngelakuin ini, mah gitu. Nah tapi kalau misalkan ngelakuinnya ini juga full hati gitu ya, dia nggak akan komplain gitu. Maksudnya ya udah deh gue bantuin lintas fungsi nggak apa-apa deh, walaupun ini nggak ada di job desk, tapi saya memang mau bantu kapal ini untuk tetap berkembang. Nah itu tuh menjadi esensi untuk sebagai pemimpin melakukan hal tersebut gitu. Jadi, ini 5 skill yang paling penting yang harus dimiliki untuk para founder untuk memitigasi agar tidak terjadi PHK massal ya. Jadi ya saya recap: decision making, cash flow management, ya itu tuh mengantisipasi semuanya itu sebelum terjadi. Yang ketiga, strategic communication, leadership and uncertainty, people management, and talent mapping. Nah 5 skill ini yang harus dimiliki oleh pebisnis begitu. 5 skill ini perlu dimiliki dan wajib sebetulnya dimiliki oleh para pebisnis karena kaitannya juga dengan kehidupan orang lain ketika dia mengambil keputusan berat seperti misalnya PHK gitu. Tadi disebutkan juga salah satunya soal cash flow management yang disampaikan oleh Mas Harmoni. Gimana nih Mas kalau kita sebagai founder udah mengetahui perusahaan itu merugi terus, yang ruginya itu terus mendalam gitu. Artinya dia kan juga tadi seperti ada pertukaran, mungkin job desk-nya diperbanyak, kemudian memaksimalkan, tapi kan seperti itu biasanya harus ada yang dikorbankan, Mas. Misalnya ada pengurangan. Gimana pendapat Mas Harmoni? Ya, makanya ini sekarang kita ngambil angles untuk tim dan karyawan ya, yang terdampak gitu ya. Jadi bagaimanapun juga ya, kembali kepada yang saya sampaikan di sesi pertama bahwa manusia itu everything is replaceable. Saya harus bilang semuanya itu dapat digantikan, semuanya ya. Manusia itu tergantikan gitu. Yang kelihatan di mata ini, semua yang wujud nyata yang terlihat ini itu dapat digantikan. Rusak ganti baru, ya. Lem biru, HP rusak dilempar ganti baru gitu kan. Semuanya itu replaceable ya. Hanya saja manusia itu punya perasaan, punya hati, jadinya kita merasa bersalah gitu dan tidak enak gitu. Tapi pada kenyataannya kalau misalkan manusia nggak punya perasaan ya, it's simply replaceable gitu ya, bisa digantikan semua. Jadi makanya mau menghadapi hal tersebut maka kita harus upgrade diri terus ya. Kalau misalkan teknologi aja bisa ada yang terbaru dan harus diganti gitu ya. Nah kalau manusia apa sih yang di-upgrade gitu ya. Nah jadi yang pertama ada 4 hal nih untuk tim dan karyawan yang bertahan atau terdampak gitu ya. Nah jadi yang pertama sebagai tim itu harus punya resiliensinya ya. Kemampuan resiliensi dan adaptability ya, mampu bangkit dan beradaptasi saat situasi berubah drastis. Itu penting banget. Mas Harmoni, sebelum kita lanjut ke poin berikutnya, kita jeda dulu. Oh baik. Wah, Smart Listener, silakan Anda bisa ke YouTube channel Smart FM. Sebelum dilanjutkan, supaya penasaran juga, Anda bisa komen di YouTube kami, dan Anda yang mendengarkan kami di 6 kota, Anda sedang mendengarkan Smart Character and Career. Kami kembali setelah yang berikut ini. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman dijalankan sepenuh hati
penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Character and Career. Dan topik kita adalah PHK massal di mana-mana, smart listeners. Apa yang harus dilakukan oleh UMKM dan startup? Kita tahu bahwa UKM di Indonesia sangat banyak sekali, tapi kalau memang perputarannya memang sedikit gitu ya, ekonominya, ini juga satu tantangan. Dan startup kita juga pernah mendengar kabar yang cukup kurang baik ya beberapa tahun belakangan, bahwa banyak startup yang tutup. Sebelum saya masuk ke UMKM dan startup, nah ini tadi dikatakan sebelum jeda bahwa people atau manusia itu harus upgrade dan berubah. Boleh dilanjutkan, Mas? Baik, jadi manusia itu replaceable, begitu juga kalau teknologi juga akan digantikan sesuatu selalu dengan hal-hal yang baru. Mobil itu juga yang elektrik juga harganya drop banget gitu kan, karena teknologinya baru terus, nge-charge-nya semakin canggih. Tapi kan manusia itu juga perlu upgrade diri. Untungnya manusia itu punya kemampuan adaptasi. Manusia itu bisa upgrade software, upgrade yang ada di sini. Gitu ya. Upgrade apa yang ada di sini, upgrade apa yang kelihatan juga. Ya, jadi kemampuan untuk resilient dan beradaptasi, mampu bangkit ketika tertekan, karena jatuh itu pasti, Mas. Jatuh itu sudah pasti, tapi harus bangkit ya, semangat dan beradaptasi itu sudah wajib untuk kita lakukan. Adaptasi itu maksudnya apa sih? Ngelihat lagi, oke, ada peluang lagi nggak? Ada peluang lagi nggak? Saya coba gitu. Saya apa yang bisa saya lakukan? Masalah apa yang saya bisa pecahin ya? Saya harus apa yang harus saya lihat ya? Kontribusikan ya. Nah, itu tuh penting tuh untuk beradaptasi. Yang kedua, upskilling and reskilling. Kemampuan untuk mindset untuk belajar ya, pindah peran atau buka usaha baru. Itu tuh udah menjadi penting. Ya, otaknya udah langsung ngomongin problem solving gitu ya. Oke, saya coba lihat belajar di YouTube gitu ya, usaha kecil-kecilan apa. Sekarang banyak sekali loh untuk mau buka usaha, mau buka ini gitu ya. Atau enggak mau belajar sesuatu hal yang baru, belajar tentang AI, terus kita memberikan skill kontribusi AI itu untuk perusahaan, itu menjadi duit lagi juga gitu ya. Nah, jadi dua hal ini meningkatkan diri kita, ini penting. Yang ketiga, emotional regulation ya, mengelola emosi. Karena di tengah kondisi krisis ini nih, marah, kecewa, khawatir, ini menjadi depresi, depresi ya. Karena ya baru-baru ini kan kita lihat juga nih ada asisten manajer yang meninggal bunuh diri gitu ya. Padahal dipekerjakan di instansi yang luar biasa keren gitu ya. Cuman kenapa bisa seperti itu? Ya, ini menjadi penting ya, kemampuan untuk tetap tenang di masa kacau itu ternyata penting ya. Kalau misalkan kita tetap tenang, tetap percaya, tetap beriman, tetap santai walaupun kondisinya tidak baik-baik saja gitu ya. Kita ini menjadi sebuah skill loh gitu. Karena otak orang yang lagi stres itu nggak bisa mecahin masalah. Otak emosi, otak marah, otak kecewa, otak khawatir itu nggak bisa mikir. Jadi otak kita tuh kalau mesti tenang dulu, mesti santai, baru bisa nemuin solusinya
gitu. Yang keempat adalah personal branding dan networking. Ini ternyata masih esensi di mana-mana ya. Bagaimanapun juga orang-orang yang tetap bertahan itu, orang-orang yang tetap dipakai itu adalah orang-orang yang punya network, punya professional connection, punya peluang. Koneksi ini sebetulnya mata uang yang baru sih Mas, gitu loh. Oke. Jadi ini 4 hal yang saya recap ya. Kemampuan untuk bangkit dan beradaptasi ini jadi satu ya. Yang kedua, belajar, upskilling, reskilling ya. Yang ketiga, kemampuan jaga emosinya ya. Yang keempat, personal branding dan networking ini ternyata mata uang yang baru Mas. Begitu. Personal branding and networking. Kalau satu pekerjaan mungkin kita kena PHK atau kita nggak efektif di sana gitu ya, dengan networking siapa tahu ada peluang-peluang baru yang bisa Anda manfaatkan. Itulah pentingnya ketika kita bertemu dengan seseorang, bisa bertukar kartu nama dan berattitude baik ya Mas. Ini kan juga kaitannya dengan karakter. Tadi kalau dibilang personal branding, kalau mungkin ya gitu ya, kalau karyawan, kemudian para profesional, itu salah satu nilai adalah attitude. Gimana pendapatnya, Mas? Baik, jadi kalau bicara soal attitude atau sikap, itu udah pasti dilihat sih, gitu. Karena kalau ngomongin attitude, itu kan sikap persona ya, gitu. 30 menit pertama, itu tuh menjadi penting untuk kita melihat bahwa orang ini bisa dipercaya atau tidak, karena people do judge by our look gitu ya. People do melihat dan menilai dengan penampilan dan attitude-nya kita. Jadi kalau misalkan kita sudah contoh berpenampilan baik aja, itu sebetulnya orang udah melihat tuh attitude-nya profesional ya. Kita wangi aja, kita pakai baju rapih aja dalam pertemuan pertama itu sudah kita dinilai attitude-nya baik. Karena kita menghargai orang dengan kita berpakaian yang nice. Itu attitude first impressions. Nah, attitude ketika kita sudah bekerja di dalam perusahaan, sudah diterima, adalah kemampuan untuk mau menunjukkan sikap membantu dan memecahkan masalah. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang saya bisa beresin masalahnya? Apa yang bisa dengan keberadaan saya di tempat ini, saya ini bisa beresin masalah apa sih? Jadi itu akan muncul ya kayak inisiatif, problem solving, terus serving, service excellence gitu. Itu tuh menjadi muncul sendiri kalau kita punya mindset-mindset tersebut. Iya. Begitu. Nah, jadi kalau ngomongin attitude luas sekali Mas gitu ya. Attitude itu ngomongin sikap kan. Nah, untuk memunculkan ini anak ini punya masalah attitude, waduh, luas banget. Tapi sebetulnya ini kan mau ngomongin soal mindset gitu. Nah, kalau kita punya sikap seperti itu yang tadi saya sudah sampaikan gitu ya, kemampuan kalau misalkan belum kerja, make sure kita menghargai orang dengan penampilan ya, kita tepat waktu, kita menawarkan jasa kita tanpa kita harus dibayar dulu, nggak dikit-dikit duit, ngomongin problem solving dulu, nice, caranya menyampaikannya juga baik. Orang-orang itu kan ngelihat, ih, gue kok nyaman ya kerja sama dia ya. Ya Anda kan cepet-cepet di hire, nggak akan lama-lama nganggur karena Anda punya skill, Anda juga menyenangkan. Nah itu ternyata penting gitu. Nah, selanjutnya setelah Anda dipekerjakan, attitude tersebut ya harus dipertahankan ya, problem solving, willing to help, nggak hitung-hitungan. Nah, itu akan menjadi karakter yang sangat disukai dimanapun Anda berada. Begitu. Oke, disukai dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan pekerjaan datang, rezeki juga datang. Amin. Nah, membahas soal UKM dan startup. Fenomena UKM yang sekarang juga sedang berjuang, kemudian startup yang sebetulnya sudah banyak bertumbangan, tapi banyak juga yang muncul. Mas Harmoni melihat ini bagaimana, Mas? Ya, ini menarik sih, makanya kalau misalkan satu tumbang tuh tumbuh 1000 juga kadang gitu ya. Jadi memang kalau ngomongin Indonesia ini winter tech gitu ya, ngomongin ya lagi tidak baik-baik saja, investor lagi tahan dana, semua orang juga begini ya. Kondisi ekonomi itu bisa naik bisa turun gitu ya. Jadi ketika ngedown suatu hari nanti juga akan pasti naik dengan strategi-strategi yang baru. Tapi pada intinya bagaimana kita
melakukan ini contohnya kalau misalkan yang paling dilematis dalam kondisi seperti ini adalah downsizing kepada karyawan ya. Misalkan karyawan saya ada let's say ada 100 dan terpaksa saya harus melakukan downsizing kepada 15-20 orang gitu ya. Nah, itu informasi yang nggak mudah gitu. Tapi ya intinya gini, sebagai business owner, komunikasi jujur, transparansi, melibatkan tim dalam solusi itu membuat tim itu jadi lebih oke. Ini perusahaan nggak baik-baik saja, tapi kita bisa menjaga reputasi gitu ya dengan baik. Nah, contoh 80 orang ini kita kita orang-orang kita PHK, bukan PHK ya, kita nggak PHK sih, cuman efisiensikan ini. Kita bisa rekomendasi kepada job portal yang lain gitu ya. Kita bisa efisiensikan dengan teman-teman kita yang memang lagi buka startup yang lain juga. Dengan cara seperti itu orang-orang akan bisa lebih punya harapan gitu ya. Jadi ya dengan cara seperti itu orang-orang kan masih akan tetap punya respect sama kita. Orang-orang kan masih punya kacamata bahwa oke, walaupun gue ini terpaksa diefisiensikan, tapi saya masih punya dibantu nih sama owner saya. Nah, itu reputasi itu tetap penting sih gitu ya. Saya pun dalam hal ini nih juga pernah melakukan hal-hal yang di perusahaan tuh nggak mudah ya Mas gitu. Mem-PHK orang itu betul-betul nggak enak gitu. Mengefisiensikan itu tuh nggak mudah. Dipercaya juga oleh perusahaan untuk melakukan efisiensi di organisasi ternama juga itu nggak mudah loh. Itu dilema moral sebetulnya. Cuman setelah berpikir bahwa tugas saya di sini adalah membantu orang supaya maksimal. Ya maksimal tuh nggak harus di perusahaan saya, maksimal tuh nggak harus di perusahaan tersebut yang saya tolong untuk melakukan efisiensi. Maksimal tuh ketika dia menyadari kekuatannya dia apa, menyadari apa yang saya harus dikembangkan, dan bagaimana dia bisa berkontribusi dan memecahkan masalah dimanapun dia berada. Itu yang menjadi esensi untuk dimiliki, Mas. Gitu. Jadi saya harap itu mindset yang perlu dimiliki ya buat teman-teman agar tetap semangat di kondisi yang tidak pasti ini. Kondisi yang tidak pasti, dan yang pasti individu harus terus upgrade, dan para founder juga menjalankan hal-hal yang tadi disarankan oleh Mas Harmoni. Dan sebetulnya juga peran negara di sini sangat penting ya Mas, tapi bukan kapasitas kita untuk membahas hal tersebut. Masih ada satu sesi lagi, Smart Listeners, Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Character and Career. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM,
mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Character and Career. Topik kita di malam hari ini PHK di mana-mana. Apa yang harus dilakukan oleh UKM dan startup dan apa yang harus kita lakukan secara individu. Nah, membahas juga kan soal upgrade skill, Mas. Sekarang ini kan kita bahas soal AI. AI ini banyak hal-hal yang bisa digantikan gitu ya, seperti desain, kemudian sampai bikin video, animasi, membuat skrip. Kemudian banyak hal yang bisa digantikan. Nah, Mas Harmony melihat ini bagaimana? Ya, saya harus bilang bahwa banyak orang banyak di berita banyak orang bilang kondisi ekonomi nggak baik-baik saja, makanya terjadi PHK massal. Salah satunya saya cukup yakin AI ini adalah faktor terbesar ya yang menjadi salah satu faktor penunjang utama bagaimana efisiensi ini bisa terjadi gitu ya. Jadi ya alasan yang terjadi adalah ya AI nggak pernah capek gitu. AI juga nggak punya. Di mana aja ya? Iya, AI juga diajarin gitu ya, dia nurut-nurut aja gitu. Kita bisa baper manusia gitu ya. Nah, terus AI juga bisa segalanya gitu ya, tapi ya yang salah siapa kalau misalkan ada teknologi baru muncul, ini jadi kita menyalahkan penemunya kan enggak juga gitu ya. Tapi bagaimana kita beradaptasi. Saya tetap percaya sih sama manusia ya, karena manusia itu dari zaman dulu, zaman industri bahala gitu ya. Mesin uap zaman dulu tuh pertama kali yang muncul di industri 1.0 gitu. Itu mesin uap pabrik muncul ya. Pabrik itu tuh sudah banyak orang berpikir, waduh manusia bakal digantikan ya. Zaman dulu sudah muncul mekanisme mesin gitu ya. Dulu Jepang itu makanya bisa striving luar biasa karena menciptakan banyak mesin-mesin pabrik dan otomasi mesin gitu ya. Mechanical engineering gitu. Nah, kalau sekarang kan bukan eranya mechanical engineering. Sekarang adalah eranya technological digital engineering gitu ya. Digital engineering ini yang bisa menggantikan seluruh pekerjaan kita yang bisa dikerjakan di komputer. Sekarang itu bisa digantikan gitu. Nah, ya apa contohnya coding. Coding aja itu sekarang itu sudah bisa dibantu dengan artificial intelligence, mendesain, bikin video. Dulu bisa bikin video harganya ratusan juta pakai AI, udah tinggal bayar subscription base aja berapa, 1 juta per bulan gitu. Kita bikin video banyak ya, Mas? Bisa bikin video banyak lagi, kualitasnya gila-gilaan lagi gitu kan. Waduh, ini gimana yang pekerja pencipta video ini? Nah, ini kan membuat orang jadi pusing ya kalau misalkan dia nggak mampu beradaptasi gitu ya. Nah, ini yang respon kita harus seperti apa? Ya, balik lagi. Ya, kita sendiri yang justru harus mampu memanfaatkan teknologi tersebut. Kita jangan berpikir, oh ya karena sudah ada AI, saya jadi bisa ngaku-ngaku kerjaan AI ini adalah kerjaan saya gitu ya. Padahal ini semuanya AI semua. Itu akan lama-lama akan ketinggalan justru kalau mentalnya seperti itu. Justru kita mikirnya gini, kalau zaman dulu kerjaan yang bikin desain kayak gini selama ini ngerjainnya harus 3 hari, sekarang dengan AI gue bisa kerjaan hanya dengan 3 jam, 4 jam aja udah beres ternyata ya gitu. Dengan kualitas
harusnya lebih upgrade lagi gitu. Harusnya lebih upgrade lagi. Jadi justru kita nggak berhenti. Kita melakukan efektivitas dengan AI dalam pekerjaan kita. Layanan kita tetap sama, tapi lebih efektif, lebih efisien, lebih keren, dan kita memberikan jasa-jasa kita ini lebih bagus. Karena saya percaya elemen yang tidak bisa digantikan oleh AI adalah interaksi manusia. Setuju. Ya, itu nggak akan bisa digantikan gitu. Pengalaman antar manusia ini yang tidak bisa digantikan. Ya, bagaimanapun juga AI ini cuman tools, AI ini cuman barang. Yang pakai tetap manusia. Bagaimana? Orang-orang yang akan thriving adalah orang-orang yang memanfaatkan artificial intelligence untuk pengalaman manusia yang lebih baik, lebih maksimal, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah. Itu yang akan menggantikan orang-orang yang punya mindset, oh, duh, saya kan masih ini begitu, karena nggak memanfaatkan teknologi, nggak memanfaatkan AI. Gitu. Oke, berdampingan dan memanfaatkan AI sehingga kita bisa lebih produktif lagi. Yang misalnya sehari desainnya hanya bisa dapat 1 gitu ya, mungkin bisa lebih banyak lagi gitu ya, Mas. Betul, begitu. Mas Harmoni, di satu pertanyaan terakhir di malam hari ini, kira-kira pesan-pesan kepada smart listeners yang sekarang sedang berjuang gitu ya, mencari pekerjaan, atau yang terancam PHK, atau bahkan yang sudah kena PHK, apa Mas? Oke, pesan-pesan saya yang buat teman-teman yang sudah terkena PHK, kembali lagi ya, bahwa manusia ini tidak bisa lepas daripada tekanan. Tantangan akan selalu ada. Pemikiran bahwa skill manusia itu bisa digantikan gitu ya. Itu akan terus terjadi gitu. Dan bagaimana kita terus tetap tenang, tetap sabar, tetap punya iman dan percaya bahwa kita ini terus berkembang. Tuhan ini menciptakan kita dengan kemampuan untuk belajar dan memecahkan masalah. Ya, selama kita terus bisa berkontribusi, selama kita punya mindset bahwa keberadaan kita ini dapat memberikan manfaat buat sekitar kita, percayalah Anda tidak akan kelaparan. Ya, dimanapun Anda berada, dengan Anda punya iman, Anda punya kasih, Anda punya semangat untuk ngebantu orang, dimanapun Anda berada, Anda tidak akan kelaparan. Jadi percayalah bahwa kita semua punya kemampuan, kita punya skill. Hanya saja yang kadang berat adalah menghadapi kenyataan yang memang pahit dan kita masih belum bisa move on. Ya, itu yang nggak mudah. Tapi nggak apa-apa, sabar semua, smart listeners. Kita semua pasti bisa bangkit. Kita bisa maju, kita bisa beradaptasi saat situasinya drastis berubah dan krisis ini. Bangkit dan beradaptasi, smart listeners. Kata yang sangat powerful untuk kita di malam hari ini yang disampaikan oleh Mas Harmoni Ezra, dan sebagai penutup akan kami hadirkan peredaman untuk Anda di malam hari ini, dan kami juga sedang live streaming di YouTube, jadi Anda bisa menyaksikan, masih ada waktu ya, dan saatnya kita mendengarkan peredaman. Selamat mendengarkan. Smart listener, dimanapun Anda berada, saya doakan Anda sehat, sukses, dan sejahtera. Pada masa-masa yang tidak mudah hari ini, saya percaya bahwa Tuhan tidak memejamkan mata pada Anda. Saya percaya bahwa selalu ada harapan untuk kita yang terus beribadah dan selalu memberikan kontribusi yang baik untuk orang sekitar kita. Percayalah bahwa manusia itu punya kemampuan beradaptasi kok. Manusia itu bisa berkembang kok. Selama kita punya kasih, kita nggak fokus sama hal-hal yang negatif, kita nggak depresi, dan akhirnya malah nggak bisa ngapa-ngapain. Yang tak tergantikan bukanlah keahlianmu, tapi caramu berpikir dan merespon dalam krisis itu yang nggak bisa tergantikan. Teknologi bisa menggantikan pekerjaan kita, tapi percayalah dia nggak bisa meniru keberanian kita untuk bertumbuh. Jadi percaya bahwa manusia itu terus bertumbuh, terus berkembang. Manusia pasti akan jatuh suatu hari nanti, ya, bisa jatuh hari ini,
tapi kita yang memilih untuk bangkit dan berkembang. Mari sama-sama terus menajamkan karakter kita, bangkit dari kegagalan agar kita menjadi versi terbaik dalam diri kita. Always right response. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Mas Harmoni pada malam hari ini. Semoga menginspirasi Anda semua yang mendengarkan di 6 kota, serta mendengarkan kami melalui streaming. Anda yang terlewatkan bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Smart FM karena video ini tersimpan rapi di sana. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhirnya, saya William Darmawan. Dan saya Dr. Harmoni Ezra. Smart Character. We are life transformer and we are changed to change the world. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Telah kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmoni Ezra dan tim Power Character.